PA Seluruh Aceh. Dan Ketua PA Seluruh Aceh Siap memenangkan Prabowo Gibran. ini Bang. Ya, kami udah berapa bulan kami udah kerja untuk kemenangan Prabowo Gibran. Pokoknya sesuai dengan Memenangkan Prabowo di Aceh Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, kita ketahui Partai Aceh mengangkangi keinginan rakyat Aceh dalam rangka pemilihan Capres Cawapres 2024-2029, dan pemilihan ini telah selesai digelar dan menunggu hasil final dari KPU Republik Indonesia. Apakah Partai Aceh ini yang berseberangan dengan rakyat Aceh ditinggalkan oleh rakyat Aceh pada pileg yang telah berlangsung, atau masih pada level biasa ataupun perubahan, yaitu melonjak atau menurun? Karena kita ketahui rakyat Aceh tidak suka Partai Aceh mendukung Prabowo Gibran. Dan sebelum kita ekspos lebih lanjut, kita lihat dulu video pimpinan Partai Aceh Pusat dan Wilayah mendeklarasikan pasangan Prabowo Gibran. Inilah videonya. PA Seluruh Aceh. Dan Ketua PA Seluruh Aceh Siap memenangkan Prabowo Gibran. Gibran ini Bang. ya kami udah berapa bulan kami udah kerja untuk kemenangan Prabowo Gibran. Pokoknya sesuai dengan perintah Mualim, kami di lapangan selama ini sudah bekerja keras dengan harapan khususnya seluruh Aceh itu harus dimenangkan 70%. Untuk final proses sendiri Bang gimana? Kami diinstruksikan dari Panglima Komando Pusat Mualim Mujaddin Manaf agar memenangkan Prabowo di Aceh Timur lebih daripada 80%. Itulah saudara-saudara video Muzakir Manaf, Ketua PA Pusat dan juga PA Wilayah dalam rangka deklarasi pemenangan terhadap Prabowo Gibran. Tetapi rakyat Aceh pada kenyataannya memilih Amin ataupun Anies Muhaimin dengan angka kemenangan di Aceh mencapai 81%. Artinya calon presiden yang digadang-gadangkan oleh Partai Aceh di Aceh. Ini di Aceh, bukan di tempat lain. Keok, saudara sekalian. Apalagi dengan Ganjar Mahfud. Prabowo saja yang didukung oleh Partai Aceh Keok menandakan rakyat Aceh lebih memilih kepada Anies Muhaimin ketimbang Prabowo Gibran. Lantas, bagaimana perolehan suara pileg untuk Partai Aceh? Ternyata rakyat Aceh, walaupun Partai Aceh mengangkangi keinginan rakyat Aceh di dalam hal capres, tapi kepercayaan rakyat Aceh terhadap Partai Aceh ternyata malah naik daripada pemilu sebelumnya. Di mana pemilu sebelumnya Partai Aceh meraih 18 kursi di DPRA, dan bahkan kali ini meraih sampai dengan 22 kursi. Walaupun tidak sefantastis pemilu pertama Partai Aceh mengikuti kontestan pileg di Aceh. Artinya kepercayaan masyarakat Aceh terhadap Partai Aceh sedikit naik ketimbang daripada pemilihan pileg sebelumnya, yaitu 2019. Saudara sekalian, beruntung rakyat Aceh dalam hal ini masih memilih pileg daripada caleg Partai Aceh. Walaupun presiden mereka memilih Amin ataupun Anies Muhaimin. Ternyata partai yang kejiprat daripada Anies Muhaimin di Aceh adalah Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Di mana kita ketahui PKB yang ketumnya Muhaimin Iskandar
sebagai cawapres Amin ataupun cawapres Anies Baswedan. Perolehan suara untuk PKB di Aceh naik tajam dan bahkan diprediksi menduduki wakil ketua 1 DPRA. Itulah saudara sekalian, sehingga rakyat Aceh banyak yang berasumsi seandainya Partai Aceh mendeklarasikan Amin, tentu menurut mereka perolehan kursi Partai Aceh untuk DPRA kemungkinan mencapai sampai dengan 30 kursi. Tetapi itulah fakta dan realita sekalian. Partai Aceh memang pengusung setia daripada Prabowo Subianto. Dan pada kali ini rakyat Aceh tidak memilih mereka. Dan pasangan Prabowo Gibran keok total untuk kali ini di Aceh. Itulah sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.